Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Jamjani Arif, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang politik hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi ini adalah materi legal drafting dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Nasih. Sebelum kita memulai materi, saya akan membacakan surat Al-Fatihah demi kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Sebelum kita membahas lebih jauh materi, kita harus mengerti dulu mengenai apa itu mengenai penjabaran mengenai politik hukum. Politik hukum sebagai sebuah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki. Dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Menurut Bellevorit, politik hukum adalah suatu disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang cara bagaimana merubah ius constitutionum secara ius constituendum akan menciptakan hukum baru untuk mencapai tujuan mereka. Adapun selanjutnya, kegiatan politik hukum ini meliputi mengganti hukum dan menciptakan hukum yang baru karena adanya kepentingan yang mendasar. Kepentingan ini dilakukan untuk perubahan sosial dengan membuat suatu regeling atau peraturan atau bukan basking penetapan berdasarkan beberapa definisi politik hukum yang telah dikemukakan tadi. Bisa disimpulkan bahwa definisi politik hukum yang adalah kebijakan dasar untuk menyelenggarakan negara, khususnya dalam bidang hukum mengenai hukum yang akan berjalan. Jadi politik hukum ini adalah kebijakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara, khususnya dalam bidang hukum. Dalam artian politik hukum ini adalah dasar yang untuk menyelenggarakan negara, terkhusus dalam bidang hukum seperti itu. Adapun mengenai hukum yang akan berjalan atau sedang berjalan dan telah berlalu, diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta berlaku, yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 yang sekarang telah berubah menjadi pasal 1
aturan peralihan Undang-Undang 1945 dalam amandemen telah mengisyaratkan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia agar dapat mewujudkan cita-cita hukum nasional. Untuk dapat memenuhi cita-cita ini, hukum diperlukan pembangunan. Hukum juga dan pembinaan hukum dalam merumuskan dan menetapkan politik hukum yang telah dan akan dilakukan. Politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Ada 20 arah dari itu semua adalah dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Jadi politik hukum ini adalah suatu legislasi pada untuk penyelenggara negara dengan tujuan memperhatikan nilai-nilai yang akan berlaku di masyarakat di kehidupan yang akan mendatang. Untuk mencapai arah tujuan ini harus ada kekompakan untuk menjalin politik hukum. Harus ada kerjasama yang baik. Adapun hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Bahkan dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretasi dari nilai-nilai yang suatu saat berlaku dalam masyarakat. Hubungan antara politik hukum terdapat fakta bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan, baik dalam pembentukan maupun implementasinya. Artinya, hukum ini tidak dapat dipisahkan dengan politik, karena keduanya itu sama-sama mempunyai tujuan untuk dalam kehidupan bermasyarakat. Karena politik dan hukum ini adalah suatu ilmu yang berkesinambungan gitu loh, yang tidak dapat dipisahkan. Karena politik dan hukum ini yaitu tadi untuk untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Adapun hukum nasional adalah semua hukum yang berlaku di wilayah negara kesatuan negara Republik Indonesia, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan perundang-undangan adalah bentuk hukum tertulis yang ada. Peraturan perundang-undangan adalah bentuk memerankan fungsi signifikan dalam pembentukan hukum nasional. Hal ini dikarenakan Indonesia peraturan perundang-undangan dan proses pembentukannya memerankan fungsi signifikan dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini dikarenakan di Indonesia sendiri itu peraturan perundang-undangan merupakan cara utama menciptakan hukum, dan peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional. Selain itu, peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang sangat efektif dalam pembaharuan hukum atau law firm. Karena
Kekuatan hukum ini yang mengikat dan memaksa peraturan perundang-undangan juga memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dari hukum kebiasaan ataupun hukum adat atau hukum jurisprudensi. Melalui perspektif politik dan politik hukum dipandang sebagai produk dan ataupun output dari proses politik atau hasil pertimbangan dan perumusan kebijakan publik. Namun di samping hukum sebagai produk pertimbangan politik, terdapat politik hukum yang merupakan garis besar atau dasar kebijakan yang menentukan hukum yang seharusnya berlaku dalam negara. Di negara demokrasi ini, masukan input yang menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan hukum bersumber dari ataupun dan merupakan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang kemudian diproses sehingga muncul sebagai output dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan hukum. Mengenai teori peraturan perundang-undangan, maksudnya untuk mengetahui dasar-dasar penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan sejenis ini, dan hierarki peraturan perundang-undangan, serta materi muatan peraturan perundang-undangan dan asas-asas peraturan perundang-undangan yang perlu diketahui meliputi tujuan, kelembagaan, kesesuaian, dan jenis hierarki dan materi muatan yang dilaksanakan secara aktivitas dan esensi, kejelasan dan rumusan dan keterbukaan. Mengenai kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu diketahui bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan di tangan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat yang bersama Presiden membahas dan menyetujui setiap rancangan undang-undang. Selanjutnya, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama menjadi undang-undang, dan pembuat undang-undang hakikatnya merupakan kekuasaan bersama antara DPR dan Presiden. Sementara kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya di bawah undang-undang merupakan kewenangan Presiden, kepala daerah, atau pemimpin kementerian, lembaga sesuai dengan kewenangannya. Untuk mengetahui proses pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan dan perundang-undangan. Perencanaan merupakan tahap awal penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam perencanaan ini diinventarisasi masalah yang ingin diselesaikan beserta latar belakang dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan. Masalah yang ingin diselesaikan adalah melalui pengkajian dan penyelarasan. Masalah yang ingin diselesaikan ini dituangkan dalam naskah akademik. Sedangkan penyusunan peraturan perundang-undangan
dapat diartikan dalam dua maksud. Pertama, penyusun. Dalam arti proses, yakni proses penyampaian rancangan dari presiden, gubernur, bupati, wali kota ataupun DPR, DPD. Setelah meliputi tahap-tahap perencanaan, proses ini berbeda dengan untuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Kedua penyusunan ini dalam arti teknik penyusunan yakni pengetahuan mengenai tata cara pembuatan judul, pembukaan, batang tubuh, penutupan, penyelesaian, dan lampiran. Pembahasan adalah pembicaraan mengenai substansi peraturan perundang-undangan di antara pihak-pihak terkait untuk undang-undang. Pembahasan yang dilakukan oleh DPR bersama presiden ataupun menteri melalui tingkat-tingkat pembicaraan untuk peraturan di bawahnya. Pembahasan dilakukan oleh instansi terkait tanpa keterlibatan DPR. Ya, cukup sekian penjelasan dari materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.